Kita S2 insya Allah. Insya Allah tabarakallah. Akan selanjut lagi S3 insya Allah ilmunya di atas rata-rata. Amin amin insya Allah. Nanti kita akan mungkin akan mendengarkan sepatah atau beberapa mata. Insya Allah akan dan sekalian manasik Ustaz ya. Mungkin kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya kita Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya jelas ya? Jadi yang beliau sampaikan ya, yang beliau sampaikan itu berlebihan sekali ya Mas. Ya, alhamdulillah saya mulai dulu ya Mas. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sudah berapa kali makan di restoran ini ya. Semoga setiap kali makan jamaah berdoa baik sebelum makan maupun setelah makan. Karena kalau nggak doa nanti datang dalam mimpi gitu. Alhamdulillah kita bersyukur jamaah sekalian berada di kota baginda Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan. Amma ba'du. Jadi ini kan kalau jamaah 13 itu kan privat aja. Asik. Saya juga mau ngomong semangat banget ya sampai ke saya rasa di sini yang sudah sering umroh semua. Ada yang pertama kali umroh udah angkat tangan ke bawah ini pertama kali. Nah, ini pertama kali juga. Ibu pertama kali ya. Ini mbaknya sudah sering. Oh, pertama kali. Pertama kali. Oh, ini sekeluarga pertama kali semua ya. Ibunda pertama kali udah sering. Ini sudah sering juga. Udah berapa puluh kali? Udah dari tahun 2003. Oh ya. Oh, tapi tidak Ramadan. Ramadan 2 kali. 2 kali ya. Karena Ramadan iya. Ramadan 2 kali. Insyaallah. Jadi jamaah sekalian ya, saya juga baru tinggal di Madinah 10 tahun. Baru tinggal 10 tahun. Kalau Ustaz Dain abangnya Bang Dendi 15 ke 17 tahun. Jamaah sekalian, intinya bukan masalah waktu yang lama, tapi apa yang kemudian kita persembahkan untuk diri kita sendiri. Saya ingin memulai begini, jamaah sekalian. Dalam pengalaman saya membimbing berbagai macam jamaah dari atas sampai bawah, level masyarakat, kita perlu memahami bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam memotivasi umat ini tentang masalah haji dan umrah, beliau menggunakan satu bahasa yang kalau kemudian mungkin jamaah yang sudah pernah menikmati ibadah umrah dan haji pasti paham kalimat ini. Beliau mengatakan tabi'u bainal umrati wal hajj atau tabi'u bainal haji wal umrata fa innahuma yanfiyani faqran. Karena Nabi ikutilah ibadah haji dengan ibadah umrah. Karena sesungguhnya dua ibadah ini ketika benar dilakukan oleh pelakunya, maka pasti dua ibadah ini akan senantiasa. Itu menggunakan fi'il mudhari. Artinya sesuatu yang ketika dilakukan dengan benar berdampak terhadap siapapun yang melaksanakan dengan dua ibadah ini senantiasa menghilangkan dalam diri pelakunya al-faqra wa dzulm. Jadi Nabi menggunakan pendekatan hal tadi bahwa dia akan menghilangkan kefakiran dan dosa-dosa. Nah, saya ingin bicara dulu. Banyak orang yang membaca hadis ini sekedar lewat itu saja. Dia tidak masuk kepada satu pemaknaan yang mendalam terhadap bagaimana memahami hadis ini dan bagaimana jawaban umrah. Baik jamaah yang sudah sering umroh, baik jamaah yang akan umroh, coba kita lihat hadis ini dalam cakupan yang mendalam. Yakinkah kita kepada Allah bahwa misalkan kita punya permasalahan ekonomi, utang, atau kemudian kita punya masalah kemudian jual beli, masalah finansial, atau segala sesuatu yang kaitannya kita berhubungan secara lebih intens pada manusia. Karena berhubungan kepada manusia itu membentuk namanya kefakiran. Karena kita ada kecenderungan berapa? Kecenderungan bergantung
hadirkan dalam pikiran kita kalau besok jamaah melaksanakan ibadah umroh dengan benar, yang waktunya dari jamaah berapa siang, kemudian nanti lewat anggaplah 6 jam perjalanan, kemudian nanti sampai di Mekah ibadah itu 2 sampai 3 jam. Kita harus hadirkan dalam diri kita bahwa ibadah ini kalau kita lakukan dengan benar caranya, dengan benar maksudnya acara yang kita bangun dengan cara yang benar, pasti akan mau, pasti akan menghilangkan. Saya ingin kembali sekarang kepada 3 hal. Orang gitu ya. Yang pertama yang akan saya bicarakan dari pengalaman yang pribadi dalam masa ibadah. Yang pertama dalam pengalaman kami, kebanyakan jamaah yang melaksanakan ibadah umroh dan haji yang paling mahal itu adalah masalah perkara bagaimana seseorang membersihkan hatinya agar ketika nanti dia berdoa pengaruh doanya sangat mustajab sekali. Ini yang menjadi pembeda. Kita besok jamaah waktu berada di Ka'bah semua sama-sama doa. Baik mungkin jamaah nanti akan kami jelaskan lebih mendekat. Ada yang doa dengan membaca buku, ada yang doa mungkin dengan dibimbing sama pembimbing, ada mungkin bahkan yang paling mulia dia doa dengan curhatan sendiri. Jamaah kita sama-sama berdoa kepada Allah dalam tataran kita kemudian berada di Ka'bah, tapi hasil daripada doa berbeda-beda. Kenapa jamaah saya? Karena masalah hati. Saya cerita begini, saya ingin masuk tataran pengajian ini lebih kepada praktek saja, atau aplikatif yang real saja. Ya, saya ingin bercerita begini. Yang paling susah, yang menjadikan kemudian keberkahan ibadah umroh, yang akan menghilangkan kefakiran dan dosa-dosa dalam diri kita adalah bagaimana seseorang melepaskan kebencian dan permusuhan dalam hatinya yang menjadikan ketika dia berdoa itu penuh dengan kekhusyuan. Kalau bapak, ibu, ya, ini saya ada bapak, berdoa kepada Allah, di hati itu masih ada kebencian, itu rasanya keberkahan doa itu emas kan. Dan ini saya rasa bukan hal yang umum juga. Di dunia motivasi tentang optimalisasi diri kita tahu kalau orang itu selalu atau sering atau kemudian masih menyimpan sesuatu yang dia benci, dia sendiri mengalami keadaan dia tidak mencapai ketenangan dan kedamaian diri yang sangat tinggi. Ini real nggak? Saya akan masuk ke kasus ini. Kalau saya cerita tentang orang lain kan, ya itu lebih susah untuk kemudian saya didetailkan kisah. Kisah yang saya rasa. Ada jamaah sebagian. Saya waktu COVID, ini saya kisah saya. Ya, jadi saya sebenarnya jarang-jarang mau. Biasanya saya kisah pribadi kalau lagi bawa jamaah saja. Karena kan kita udah kenal, saya udah kenal jamaah. Ini kan saya belum kenal jamaah, tapi nggak apa-apa. Ya kan kita kan kenal tuh nggak mesti kenal nama gitu kan. Ya, biasanya kalau saya bawa jamaah, biasanya secara umum kita kalau sudah lama di dunia pelayanan kita bisa memetakan jamaah. Mana jamaah yang mungkin lagi ada masalah keluarga, ada masalah kita bisa. Ini saya akan mulai dengan kasus yang saya ada, karena dia lebih mudah untuk kemudian saya waktu COVID ya mas ya, saya pulang ke Indonesia itu pertama kali saya punya uang cukup banyak bagi saya tidak, karena selama ini saya kalau punya uang ada uang habis waktu itu ada uang sebesar 60 juta 40 juta untuk pembangunan satu masjid. Itu saya ada dengan teman-teman bangun masjid, 20 jutanya untuk kemudian urusan pribadi. Qadarullah uang yang saya pinjam ini dipinjam sama abang nggak balik. Alasan itu saya pinjam uang inti 60 juta nanti saya balikan sampai 3 bulan nggak balik-balik. Itu kita tahu di COVID kan cari uang tidak mudah. Jadi kalau orang tidak punya shift money yang bagus, intinya itu ya mas ya. Saya melewati masa COVID dengan penuh keadaan yang sangat tidak stabil dalam finansial.
Sampai saya harus tiap hari bekerja, pergi ke pasar, Untuk ya kan. dan sebagainya. Intinya ini jamaah sekalian, saya dikasihkan saja cerita saya. Bisnis seperti itu. Sampai selama liburan itu saya harus menanggung hutang sampai 100 juta. Iya. Nah, itu. Saya menanggung hutang sampai karena masalah utama, kemudian berlanjut selama 1 tahun. Ya, dia memutar selagi Berlanjut selama pindah-pindah biasa. artinya berlanjut selama 1 tahun menghadapi keadaan yang tidak mudah. Intinya jamaah sekalian, setelah saya kembali ke Madinah dan akan melaksanakan umrah lagi pertama kali, di situ saya mulai berpikir, ya Allah, saya mau mengalami masalah lain. Dan di waktu itu saya harus membayar utang 100 juta, belum saya punya planning dalam hidup. Kalau Allah karena COVID semuanya, Pak. Yang seharusnya planning itu bahasanya sudah saya planning kan 5 tahun, 10 tahun, bahkan 20 tahun ada planning-planning yang besar. Karena COVID kan semua, ya. Nah, tapi di titik itu jamaah sekalian, saya mau cerita, di titik itu kemudian saya bilang sama ya Allah, terhadap semua hal yang saya hadapi, saya ikhlaskan. Jamaah saya bicara dia. Dendi. Pakai ini boleh. Pakai wares boleh? Pakai wares. Gak apa-apa, aman. Apa yang mana? Biar jamaah sekalian, di masa itu saya apa? Saya ketika datang ke Madinah kemudian akan berangkat, saya berpikir begini. Kita kadang-kadang perlu bertanya begini. Kan kalau di Mekah kan kalau kita sudah tinggal berapa lama setelah kita ibadah umrah atau haji kan tawaf wada itu wajib. Kalau umrah tawaf wada itu sunnah dipakai. Sedangkan di Madinah kan tidak ada istilah tawaf wada, kan nggak ada. Paling kita di sana nanti tidak ada secara khusus. Nah, tapi pertanyaan kita ya Mas Kaya, seberapa jauh ketika kita datang ke kota Nabi, seberapa jauh kemudian kita sudah berusaha untuk mengambil kebaikan dari Nabi. Artinya kalau kita mencintai Nabi, seberapa banyak kemudian kadar yang kemudian kita sudah ambil dari akhlak Nabi atau ibadah Nabi, apalah yang dari bagian hidup Nabi yang kita ambil. Pertanyaan itu saya pertanyakan kepada diri saya gitu. Sampai dalam tataran itu kemudian saya mengatakan dalam Bismillah saya ikhlaskan. Karena ketika kita sudah mengikhlaskan, biar ini bukan permasalahan angkanya atau mengikhlaskan masalahnya. Karena tidak diikhlaskan pun kita nggak dapat dunianya sama sekali. Bahkan mohon maaf, hubungan kekeluargaan menjadi apa? Enggak. Di masa itu jamaah saya berpikir kepada Allah, ya Allah saya ikhlaskan dalam wajah yang Engkau ridhoi. Dapat saya nggak akan sebut-sebut lagi sudah ini. Nah maka jamaah saya di waktu itu saya sudah menulis 20 daripada planning lama yang itu targetnya 10 sampai 15 tahun. Dan jamaah Allah sebagai saksi atas apa yang saya ucapkan, ketika saya mengikhlaskan itu semuanya dalam setahun selesai. Dan itu bukan sebuat-buat, maaf jemaah. Ini sampai hal yang nggak masuk akal dari melunasi utang 100 juta, kemudian mengumrohkan orang tua, lanjut terus mengumrohkan adik, mengumrohkan istri, beli rumah, beli motor jadi di abang gitu, nggak balik habis semua. Bahkan utang abang tuh sampai saya bahasanya saya lunasi sampai ada sampai tambahan berapa 100 beberapa lagi. Lanjut terus sampai hal-hal yang lahir kemudian Allah memudahkan itu menghajikan ini. Nah, karena kenapa jemaah? Ketika kita sudah menghilangkan kebencian, kita enak mendoakan orang yang tidak kita sukai. Misalnya jangan ada masalah sama keluarga. Kalau dibenci, mesti doanya juga. Kalau bahasa orang kan misalnya senang melihat orang yang susah, sebaliknya susah orang lain apa. Ketika kita sudah punya kebersihan dalam hati kita doakan dia tuh enak. Iya, Pak. Kita mendoakan dia. Ada kelapangan. Baik suami kepada istrinya, istri kepada pasangannya, dan jamaah sekalian saya selalu bilang begini. Ada satu hal yang paling mahal dari sekarang yang kita pikirkan kita datang ke Madinah, kita datang ke Mekah, yaitu apa ya Mas? Kita memohon kepada Allah